Salam. Kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dan 9. Berkata demikian firman Tuhan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan, rindu merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus ada pada kami dan kami boleh merenungkan sehingga kebenaran firman Tuhan itu mengubah mindset pikiran kami, hati kami, tindakan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Petrus, dia pernah menyangkal Yesus, tetapi dia katakan di dalam 2 Petrus pasal 1, ya bagaimana temanya panggilan dan pilihan Allah, bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan karena Allah itu ajaib dan kita tidak bisa mematok bahwa oh aku ini sudah diselamatkan. Tentunya orang yang sudah diselamatkan dia akan menyatakan perbuatan imannya, ya. Perbuatan imannya. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi dia kembali untuk beriman kepada Tuhan, ya. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, ada proses yang dihadapi, ya terkadang kala jatuh seperti Petrus sampai menyangkal. Yesus sudah katakan, ingatkan, ya, bahwa kau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus katakan, tidak Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Ternyata Petrus menyangkal dan dia kembali, ya. Jadi bagi kita yang pernah menyangkal atau jatuh, jangan tinggal diam. Kita berlutut mohon ampun kepada Tuhan, ya, karena kita yang diselamatkan harus hidup dalam iman, ada pertumbuhan di dalamnya, ya, sehingga dikatakan bahwa dalam iman, pertumbuhan iman itu haruslah ada proses yang kita hadapi, sehingga dikatakan justru karena harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepadamu imanmu, ya. Sungguh-sungguh menambah kepada imanmu. Memang iman ini tidak ada ukuran yang pas, yang ada alat yang mengukur, oh ini imannya sudah pas. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan dikatakan, ya, kalau kita beriman, tambahlah kebajikan. Kebajikan pun ternyata masih kurang. Kepada kebajikan pengetahuan, wah kita sudah berpengetahuan. Ya firman Tuhan juga bilang, belum cukup juga. Petrus katakan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, ya. Ini termasuk dalam bagian buah roh, ada penguasaan diri. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita mengerti bahwa apa yang kita alami itu di dalam intervensi Allah, dan Allah mengetahui semua itu, dan itu mendatangkan kebaikan. Ya, itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang beriman. Jadi kita beriman kepada Tuhan, persoalan, masalah apa yang kita hadapi, bergantunglah kepada Tuhan, karena itu mendatangkan kebaikan. Menjadi pertanyaan, benarkah mendatangkan kebaikan? Firman Tuhan dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jika kita berpaut kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kita hadapi, itu mendatangkan kebaikan untuk pertumbuhan iman kita. Ya, sehingga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan agar kita, iman kita bertumbuh, semakin dewasa. Itu ada proses sampai Tuhan memanggil kita, kita kedapatan setia, ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, sehingga dalam kasih setia Tuhan ada penguasaan diri, ya. Jadi proses itu harus bertumbuh progresif dia. Kita jatuh kita harus bangkit, ya. Kita jatuh harus bangkit, kita jatuh harus bangkit, jatuh bangkit, ya. Sampai kita terus diproses, semakin hari semakin mirip dengan Kristus, ya. Karena kita yang beriman, 1 Yohanes 2:6 katakan, siapa yang beriman berkata, aku percaya kepada Yesus, ia wajib hidup
sama seperti Kristus hidup. Itulah proses semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Jadi melalui perenungan kita hari ini, mengajarkan kepada kita yang sudah dipilih beriman, tentunya dalam proses yang ada kita tidak pernah mundur. Sekalipun kita jatuh, kita harus bangkit dan bangkit dan bangkit sampai Tuhan memanggil kita kedapatan setia. Terima kasih. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberi kepada kita semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.